Ya mau sharing juga nih, kadang-kadang pergi ke wedding murid-muridnya Teguh tuh sangat encouraging nih, karena kita ngelihat ya apa yang kayak tadi Teguh sharing, mungkin di kelasnya kita lihat nih ada yang waktu sekolah dulu mungkin daydreaming waktu di kelas ya, ngelamun terus lah, tidur lah, apalah gitu ya. Cuman ya pas mereka udah dewasa, it turns out okay gitu loh. Dan bahkan itu sekarang dia jadi artis ya, jadi artis. Waktu yang recent Van Gogh exhibition itu dia salah satu artis yang di highlight ya, di portray ya. Di fitur gitu. Ya. Wow. Jadi bukannya oh ya udah kalau sekolah itu nggak penting, lu tiduran aja mimpi, enggak. Maksudnya kalau yang separah itu aja somehow life-nya masih bisa oke. Gitu. Jadi kita nggak harus yang selalu jadi top nomor satu gitu. Kalau dari sharingnya Bu Charlotte kan ini, Tuhan nggak minta nominal, tapi Tuhan mau maksimal. Yes. Jadi kan nominal tuh nilai, ranking, grades, EL, sekolah unggulan apa gitu. Itu bukan Tuhan yang minta. Bukan yang Tuhan minta, tapi ya effortnya lah dalam perjalanannya. Apalagi kita sebagai orang tua ya. Every interaction we have with the kids, apakah itu cuma berkutat di akademisnya dia, atau kita punya waktu untuk dia berinteraksi di hal-hal lain gitu, kayak hobinya dia, kesukaannya dia, pergumulannya dia gitu. Karena kalau kita nggak hati-hati, semua waktu kita tersita ke akademisnya dia gitu. Nah terus yang lain-lain kapan ada waktunya? Waktu Leroy itu primary one, itu kalau dia pergi ke sekolah itu diantar. Oke. Diantar jalan kaki. Sekolahnya dekat sih, cuman perlu nyebrang jalan sekali. Ada lampu merah, terus nembus HDB sampai sekolah. Nah, primary one itu. Jadi selama 1 semester jalan, ya sampai sekolah saya ngantor. Gitu kan. Tapi one day ide itu tercetuslah dari dia. Udah nggak usah perlu dianterin, gue udah tahu kok sekolahnya di mana, bisa jalan sendiri. Jadi reaksi kita ya kita bolehin. Cuman kayaknya kita jaga gitu. Rencana awal sih kita biarin dia jalan sendiri, tapi mau diikutin dari jauh gitu dilihat. Kita nggak melakukan itu ya. Karena malas. Oh ya, rencananya gitu tapi nggak kejadian karena kita malas gitu kan. Tapi kita check in sama gurunya. Kita bilang gurunya, ini hari ini si Leroy ini jalan sendiri ke sekolah, tolong kasih tahu kalau dia udah sampai, kayak gitu. Kayak ya tarik ulur kali ya, kita nggak tahu dia bakal sukses apa enggak, tapi kalau nggak kita coba ya nggak bakal tahu gitu. Tapi at the same time di saat dia nyoba pertama kali ya kita juga put in place some measures yang kalau dia failnya nggak katastrofik lah gitu kan. Jadi dibiarin nyoba, tapi kayak kita taruh apalah ya, safety net atau apa ya biar dia bisa nyoba. Mungkin bukan sesuatu yang kita, kalau kayak tadi kan kayak Leroy mau coba sesuatu, kita kasih izin dia mencoba gitu ya. Bukan dalam konteks itu, tapi fail dalam sesuatu yang sehari-hari gitu. Jadi ini mungkin ini ceritanya Louis gitu. Jadi ada satu hari kita ditelepon tuh sama gurunya gitu, dibilang Louis nangis di sekolah. Louis nangis di sekolah. Terus ya udahlah, nangis di sekolah. Pas dia pulang ya kita tanyain lah, kenapa kok lu tadi nangis gitu. Awalnya dia nggak mau cerita. Tapi selidik punya selidik, si Leroy, untungnya ada Leroy, jadi Leroy dengar dari temennya kenal sama dia, pokok networknya dia lah gitu, di Leroy. Nah begitu Leroy cerita, si Louis juga mulai cerita, karena dia need to make sure versi kakaknya itu versi yang benar. Double check. Ya, pokok singkat cerita dia ada temennya main bola di tempat yang tidak semestinya.
Oke. Terus Louis bilangin lah sama temennya, kamu nggak boleh main di sini. Terus di-ignore sama temennya. Si Louis jengkel, diambil bolanya. Temennya marah, si Louis diteriakin, apa gitu. Wah, buat Louis itu sangat-sangat menyakitkan lah buat dia. Dia nggak terima, dia emosi, dia marah. Nah, itu salah satu kelemahannya dia kalau dia lagi emosi, kontrolnya kurang. Jadi sampai nangis gitu kan. Nah, terus diajak ngomong sama gurunya, begini begitu. Jadi waktu sampai rumah, ya kita bilang lah sama dia, berarti lu ini ya Louis ya, kalau istilah kita itu lose your cool. Itu something yang kita udah pernah bicarakan sebelumnya. Jadi kita udah pernah bilang, Louis, strength-mu itu di sini. Tapi weakness-mu itu di sini. Salah satunya maintaining your cool gitu. Soalnya begitu you lose your cool, all the strength goes away gitu. Okay. Ini ya cukup idealis ya. Iya. Dia sangat perfectionist. Perfectionist juga ya. Soal aturan, soal hukum bagus. Menarik. Ya. Jadi ya kita kembali lagi, banyak kalau sama Louis itu banyak hal yang harus diulang-ulang. Jadi kita kayak ingat kan kalau gitu. Lu udah ngerasa mau lose your cool, stepnya begini, stepnya begitu gitu. Jadi ya kita bimbing lagi gitu. Jadi kan nggak ada hal-hal yang kita lepas mereka tanpa persiapan. Mau nambahin juga, ini di kejadian ini kan karena very recent ya, jadi masih very hot topic lah. Jadi ya bersyukur juga sih, kita kan juga pelayanan di komisi anak ya, jadi kita juga tahu apa yang diajar di sekolah minggu gitu ya, kan lagi belajar soal Holy Spirit gitu. Jadi saya juga setelah kejadian itu kita terapkan, tapi kalau pas saya lagi pergi berdua sama dia gitu, saya ingetin lagi dia gitu, Louis, kita tuh kadang-kadang kita berusaha sendiri tuh susah. Kita itu cuman manusia, maksudnya we try our best, tapi at the end of the day kita juga mesti bilang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, to be dependent on God. Kalau Holy Spirit yang di dalam kita will help you to have some control. Pas nih, sekarang lagi temanya pas Holy Spirit gitu. Jadi saya berusaha untuk link juga gitu sama dia. Jadi dia can be reminded. Anak-anak itu kan sebenarnya waktu mereka masih muda banget, itu kan blank canvas ya. Jadi orang sering bilang, ya kita mesti tahu dia interestnya apa, terus nanti dikasih ini, dikasih itu, terus lihat apa yang mau dia pilih gitu kan. Nah sebenarnya itu opportunity untuk nge-guide juga gitu. Jadi kayak waktu mereka kecil, misalnya tontonan gitu ya, apa yang mereka tonton, itu saya kasih apa yang saya suka. Jadi saya sukanya Star Wars gitu ya. Ya udah, kartunnya kartun Star Wars, buku-buku bacaannya buku-buku Star Wars, mainannya mainan Star Wars gitu. Apakah mereka suka Star Wars? Kemungkinan sih enggak ya. Tapi karena yang mereka lihat cuma Star Wars, jadi ya udah, mereka taunya itu, dan karena saya suka, nyambung lah kita. Bisa main bareng ya. Bisa main bareng, bisa ngobrol bareng, bisa kayak, lu inget karakter yang ini, itu kan gimana. Jadi nyambung gitu. Nah di saat mereka secara fisik udah lebih mampu lagi gitu, ya lagi-lagi saya introduce-nya apa yang saya suka juga gitu. Saya suka sepedaan, ya mereka saya kasih sepeda gitu kan. Saya bisa main bola, ya si Louis ada di introduce lah gitu. Jadi ya ujung-ujungnya apa yang mereka suka gampang buat saya juga suka gitu. In fact it's I like gitu kan. Jadi kayak misalnya lagu gitu ya, lagu apa yang mereka kan sebenarnya juga nggak dengerin radio, nggak dengerin apa. Jadi gimana mereka tahu lagu? Ya dari kita juga kan. Ya udah saya kenalin aja lagu-lagu yang saya suka gitu. Ada masanya mereka seneng dengerin Queen. Kenapa? Saya suka Queen. Saya pasangin lagu Queen, ya mereka sukalah gitu kan. Karena saya dengerinnya itu, ya mereka juga pick up-nya itu. Jadi bisa nyambung gitu loh. Nah setelah itu ya jadi gampang untuk
ya explore interest, relate interest gitu. Jadi membangun connectivity dengan meng-guide mereka untuk melihat apa yang kita suka gitu ya, dan itu kita dapat connectivity dari situ ya Gu ya. Dan juga kita bisa terapin dengan firman Tuhan kayak tadi email bilang gitu ya. Kita tahu apa dan kita tahu value-nya itu benar, kita taruh di mereka itu untuk men-train mereka juga gitu ya. Jadi mempersiapkan dan men-train mereka dengan value-value yang kita tahu itu sebagai kebenaran gitu kan ya. Dan mereka tahu ya, maksudnya mereka juga tahu kan, maksud saya yang tadi saya share juga kan, karena saya tahu dia sedang belajar dan itu kita bisa connect gitu loh. Iya. Apa yang dipelajari bersama-sama dan apa yang kita pelajari di sekolah minggu dibicarakan lagi di keluarga. Nah itu terkoneksi gitu ya. Dan menarik tadi Teguh ngomong soal sesuai dengan perkembangan mereka ya. Jadi ketika mereka anak-anak ya begini, ketika mereka udah makin gede ya lain lagi gitu ya approach-nya gitu ya. Jadi itu juga bagus juga ya, artinya kita juga sebagai orang tua nih evolve juga ya, sebagai kan kita berharap kita nanti menjadi sahabat teman buat anak-anak ya, jadi menyesuaikan di situ. Jadi saya pikir itu juga poin yang bagus juga sih. Ya, karena Bu Syarot ngomong kemarin yang kalau anak-anak tegak lurus jam 6, lama-lama jadi sejam. Iya. Jadi nomor 9, angka 9:15. Tapi medianya harus ada gitu kan. Bisa kita mau kayak jadi sahabat, kadang-kadang pertemanan itu kan about something gitu kan. About common interest gitu. Nah, itu ya itu tadi bisa kita dalam tanda kutip curangin lah, kita pakailah hal-hal yang kita udah suka. Daripada dari hal yang baru susah juga kan, kita udah tua, masa cari hobi baru, cari kesenangan baru gitu kan ya itulah. At least hobi yang kita tahu itu ya cukup oke ya. Jadi bukan yang misalnya ini ya saya mau jadi terjun payung gitu. Maksudnya masalah juga sih, tapi maksudnya itu safe dan kita tahu untuk anak-anak kita bagus gitu ya, kira-kira seperti itu. Bukan cuma itu, karena itu sesuatu yang kita suka, kita kan udah tahu juga seluk-beluknya gitu. Segala sesuatu pasti ada positif negatifnya gitu. Ya mungkin kayak naik sepeda gitu, kadang-kadang mereka berdua pergi ke hutan sendiri gitu ya. Maksudnya tapi kan Teguh sudah pernah lewat tempat itu, jadi dia bisa guide gitu loh. Dan mungkin melewat kan juga nggak, sekali ini kedua kali ini lewat, enggak, dia udah lewat berkali-kali, terus makanya dia tahu this route is safe, yang ini jangan, yang ini bisa dipergiin, dia bisa gitu. Jadi ya itu sih. Kita berusaha when an opportunity, tapi setelah mendengarkan dari Bu Charlotte, saya belajar banyak sih terus terang. Kalau ternyata every single thing juga, maksudnya kita harusnya juga tularkan ke anak-anak gitu. Ya, something yang we need to improve on lah. Ya. Yang membantu buat saya lah paling enggak itu karena terlibat di sekolah minggu. Jadi paling enggak kan saya jadi tahu apa yang diajarkan hari itu. Atau kalau enggak, saya tahu ada kejadian apa hari itu. Jadi itu bisa jadi bahan untuk kayak, tadi diajarinya apa? Meskipun saya udah tahu gitu kan. Tapi kan saya mau tahu dari perspektif dia nangkepnya apa. Betul. Nah itu kan bisa jadi diskusi gitu kan. Oh saya kok nangkepnya gini, kamu kok nangkepnya gitu. Atau ya jadi apapun yang anaknya going through, is good that we have another perspective of it, terus kita ajak dia ngomong gitu. Betul. Wow, itu jadi reminder juga ya buat kita. Jadi any situation itu bisa kita pakai untuk kita ngomongin tentang Tuhan juga dengan anak-anak ya. Bahkan tadi ya sekolah minggu, bahkan hal-hal yang kecil-kecil. Wow. Thank you banget nih Teguh sama email buat diskusinya, buat sharing juga apa yang kalian pelajari dari Bu Charlotte dan juga apa yang kalian sudah kerjakan. Biarlah ini jadi hal-hal yang bisa menginspirasi orang tua lainnya juga, dan ini juga bisa membawa anak-anak kita semakin dekat sama Tuhan ya. Thank you buat waktunya, Teguh dan buat sharingnya. Semoga ini bukan yang terakhir ya, tapi nanti ada sharing-sharing berikutnya lagi.
Oke. Iya. Thank you. Thank you.